terhormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setiap penumpang dan awak pesawat yang bertugas pada penerbangan ini sudah menerapkan dan memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, rapid test atau PCR, dan telah dinyatakan sehat dan layak bepergian menggunakan transportasi udara oleh kantor kesehatan pelabuhan dan instansi terkait lainnya. Ketemu lagi sama gua Ibu masih di channel kita Ibu Cinta Budi. Ya, kali ini gua di Bandara Kuala Namu ya, Medan. Kita coba lihat bandaranya gimana di new normal ini gitu kan. Kayaknya tuh emang agak lebih hening ya dari seperti biasanya, karena biasanya tuh rame banget. Cuman kayak gue sekali ini ngeliat set yang datang kok sedikit banget ya. Mungkin ini karena hari kerja, gue nggak tahu kalau misalnya hari liburan. Sekarang hari Kamis bulan Agustus ya. Oke, keep watching dan jangan lupa cuci tangan ya guys. Jadi kayak habis ngapa-ngapain di new normal ini semua udah cuci tangan. Kecuali pakai masker. Terus gue liatin sekarang udah oke banget sih, hampir semuanya udah kayak infrared gitu. Apa gue gak ngerti apa karena ini emang di Kuala Namu ya, secara bandara internasional udah kayak gini. Soalnya di Soekarno-Hatta juga udah hampir semuanya diganti seperti ini, jadi dia nggak harus pakai puter-puter lagi. Jadi kerannya udah oke banget, sampai inframerah sudah isinya habis. Oke. Ya, kita jalan pemandangannya seperti ini guys. Jadi gua baru keluar dari railing station. Ya, railing itu kayak keretanya gitu ke bandaranya Kuala Namu. Kayak gini kosong. Nah itu ya di kiri bawah sana. Itu biasanya kalau kita udah sampai di bandara tuh, nah itu keluar. Nah ini di sini nih taksi kita bisa pesan Grab kalau di Kuala Namu ya, taksi atau banyak mobil charteran ya. Oke, kita lanjut. Go. Gua flight jam 11, ini 9.46. Ini normal ini gue merasa udah nggak bisa check in guys. Gue kemana ya? Right. Kita check in dulu ya. Kamera dimatiin dulu kayak guys. Oke, ternyata guys ramai banget ternyata ini. Tapi ya nggak seramai biasanya sih. Menurut gue ini lumayan ramai sih, terutama untuk klien ya dan batik. Sana kita cek ya, Garuda kita keliling dulu santai lah. Gue jam hamin sejam nih. Jadi nanti kita nunggunya di sono tuh guys. Check-in counter di sini. Wah, Namu lah ini. Internasional di bawah nih. Udah kayak mall sih.
Nah ini biasanya baggage kalau nggak salah ya. Ruang tunggu ya. Gede banget. Coba kita ke atas lagi. Oke. Terus di sana tuh banyak jual oleh-oleh. Ya, di sana tuh ya. Mana sih kak? Sana nih banyak jual oleh-oleh. Termasuk kayak Skechers juga dijual. Kalau misalnya teman-teman butuh sepatu dan lain-lain, baju. Tapi karena new normal ini kayaknya masih tutup ya. Nah ini Citylink, contohnya Citylink, Lion yang tadi ya, ngantri banget. Emang gue juga pakai Lion sih. Kenapa ya di pesan ini agak Lion gitu? Ya udah sih. Terus kita sekarang mau ngantri. Perlu di video ini nggak usah lah ya. Intinya bandaranya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman udah check in di sini, kasih KTP sama tiket, setelah kita bakalan ke sana. Oke, sekarang kita akan check in dulu. Gue ya, bukan kita ambil tiket. Ya, antrenya agak lama ya. Lumayan agak maju-maju nih. Jadi di sana udah kayak dulu ya, di counternya nggak ada kayak apa namanya terhimbar gitu. Jadi sekarang udah ada kayak shieldnya. Jadi kalau misalnya si yang mau naik pesawat Batok tuh si sales counternya nggak terlalu kena gitu. Ya, ini ya tanggal 13 ya sekarang ya, 13 Agustus 2020. Rame kayaknya pada pulang kali ya. Soalnya kan besok long weekend tanggal 13 Agustus hari Senin. Udah pulang ke Jakarta. Sekarang tuh udah di arah putih sih. Terus harus validasi dulu lagi. Dan ini ngantri. Ini antrian validasi rapid test apa? Iya, Rapid testnya apa? bukan kena Aceh Pak. Oh ya Aceh. Ini saya Hasil labnya mana? Jangan gitu, mana bisa. di Soekarno Hatta bukan ini saya Pak? Mbak. Terus saya stepnya di mana? Dikasih form lagi dari sini ya? Dari sini. Nggak ada formnya. Terus ke mana saya ke sana? Mana? Saya ke cek inventornya gimana? Maksudnya? Saya kalau di Soekarno Hatta saya ngasih ini, nanti saya dikasih form gitu. Ada, kita nggak punya formnya Pak. Makanya harus Bapak yang membawa form Bapak biar saya stempel di formnya. Di sini kita nggak punya kapasitas yang kayak punya Jakarta, nggak ada. Terus gimana Mbak? Itunya gimana? Saya Bapak ini aja ngeprint aja. ngeprint ini di mana nih? Terserah Bapak atau nggak tolong penerbangan aja. Bapak naik apa? Naik Lion. Ah, minta tolong sama aja. Minta tolong printkan. Ayo. Ya, biar saya bisa scan. Oke. Mbak, jadi saya kan tadi udah antri, terus di sini harus di print katanya ya. Bisa minta tolong di print kemana ya? Nggak bisa kita pamit di sini Pak. Terus gimana ya solusinya? Soalnya emang saya dari kantor elektronik sih, kalau di Jakarta bisa. Kalau di sini kita memang harus lembaran ya Pak. Hah? Seperti ini itu kan yang dari arahan dari karantinanya kan Pak kan. Nah, terus kalau kayak gini ada printer di mana ya? Daerah di Kuala Namu saya harus keluar lagi, Mbak. Iya, nanti di sini nggak ada ininya, tinggal ke office-nya kan office-nya kita nggak di sini Pak. Ya maksudnya Dari mereka-nya bilang ya Pak, soalnya itu kan ini kan dari mereka dari karantinanya gitu. iya maksudnya mereka juga nggak ngasih solusi, Mbak. Saya kasih tahu mereka nggak ngasih kok solusi. Jadi saya juga bingung gitu kalau misalnya itu harus seperti apa. Kalau customer service kita di lantai 1 gimana? Ya saya di pingpong kayak gini, ini kan harus artinya di print. Kalau di Jakarta nggak harus, Mbak. Jadi dia ada form sendiri. Ya kita kasih ini juga.
validasinya udah oke gitu kan. Kalau di sini ketentuannya memang harus seperti ini gitu. Terus gimana Mbak? Ketentuannya kalau bapaknya mau nge-print, Bisa langsung check in atau gimana? Soalnya saya juga bingung di sana. belum bisa saya cekin kan kalau belum validasi. Nah itu dia sebenarnya. Jadi ini saya ngeprint di mana nih? Ini di mana kemana? Ke Jakarta jam 11. Tiketnya mana? Bapak ini belum validasi ya Pak ya? Validasi dulu di kontak apa ditunjuk ya Pak ya? Ini Mbak. Berarti kembali kemari ya Pak ya? Jadi kalau bagian sana dia harus validasi, terus saya nggak bisa ngeprint di mana-mana di daerah sini karena nggak ada konfirmasi Mbak. Sebenarnya keputusannya sama mereka sih Pak. Ya iya sebenarnya karena kan di Jakarta nggak kayak gitu. Saya mengikuti itu aja. Maka dari tadi saya Jakarta ya ketentuan kita kan sesuai kan di sini pemberangkatannya. Iya, tapi saya tanya nih Mbak, kalau memang ada orang yang elektronik, Kita itu solusinya seperti apa? Dari awal kita juga nggak ada pernah yang elektronik. Nah, kalau bapaknya juga mau nge-print, saya arahin ke customer service di lantai 1. Ada. Coba di situ dulu. Coba itu juga ya. Iya. Terus Karena tiketnya di sini juga nggak ada ini. Belum nanti bisa kok- saya kasih. Oke. Saya coba ke lantai 1 ya Mbak ya. Rapid testnya mana? Customer service di lantai 1 lah mana ya Pak? Customer service lantai 1. Itu dari sana. Turun. Berapa kali turunnya? Enggak, dari sini aja langsung turun ke bawah. Sekali. Ya, sekali. Benar. CS. Di daerah mana Pak? Situ? Ini Pak, Kiri. Hah? dari sebelah kiri turun ke bawah aja. Ah, Oke, udah di langsung. bawah. Oke, makasih Pak. Oh, mana ya? Kalau customer service di mana ya Pak? Itu di atas. Katanya lantai 1. Di satu ada juga. Lantai 1 sama lantai 3 ya, Pak. Di mana? Di lantai 1. Kalau lantai 1 dia pas ini kan dulu ada nanti belok kanan Pak. Enggak sih sebenarnya saya ini. Tadi ditolak. Jadi ini kan harus di print ternyata di sini si itunya apa rapid test. Nah, so minta tolong ke klien dia nggak mau. Kan bingung kita mau gimana dong di sana nggak ada printan. Harus Print di print ininya. Dia nggak bisa soft copy, dia harus ada cap. Kalau di iya. Jakarta kan Kemarin dia di dikasih mana, Bang, form tesnya? gitu. Lab Kimia Farma mana, Pak? Bandung, Bandung. KF. Nah, Oh iya, kita Kimia kalau Farma juga. kalau di Bandung itu kan langsung di print. Iya. Bukan sorry. Di sini pun langsung print. Bukan sorry, maksud saya dapat dari orang kantornya scanan ya, karena memang saya udah lanjut kan dari Bandung ke Jakarta. Oh iya. Nah sebenarnya kalau misalnya instruksinya harus di print ya saya print dong, tapi Iya, kan iya. karena waktu di Jakarta is oke lah ya nggak apa-apa nanti pakai form juga. Jadi di sini. Nah ternyata di sini nggak bisa. Iya, di sini harus hard Gimana ya copy, Mas ya? Pak. Atau mungkin bisa minta tolong Mas ya, di print kan Mas. Udah jam berangkat jam? Jam 11 Mas. Iya nanti saya juga kayaknya di atas langsung ini. Soalnya kita ujung nggak sana ada ya? pula ini koneksi internet. Kasih Mas. Sih Pak, ini Pak, saya ini ternyata kalau di sini KF-nya harus itu ya di print ya. Kalau di Jakarta kan enggak. Iya, gitu. Nah ini bisa minta tolong di print kan nggak ya? Dari Kimia Kimia Farma, ya. Bapak berangkatnya jam berapa, Pak? Jam 1 Mas. Oke, nanti saya print, Pak. Saya bantu. Kirim kemana nih? Saya kirim. Kimia Farma, Pak. Kirim kemana nih Pak? Pada saya. Kimia Farma Bandung. Oh, di Pol. Atau di bandara ya? Bukan di Bandung. Di itunya karena saya berangkat ke bandara, terus teman saya kirim. Oh, bubat ya. Ya buat Print aja. Kalau ada online mungkin nggak tahu deh. Tapi ya itu aja lah saya. Dikirim ke email atau gimana enaknya? Ini konek jam berapa ya? Ya,
Online. Oh, ada online. Nggak kita printkan dari sini memang. Oke, sekarang gua untung banget ini dari lab Kimia Farma, kelihatan nggak? Jadi pas di Bandung juga gua pakai Kimia Farma. Sekarang sebenarnya tadi gue tinggal minta print aja sih, minta print. Nah terus ternyata ya udah dibuatin aja gitu kan, karena emang masih 2 hari yang lalu gue tes. Boleh duluan Pak? Iya udah. Kasih Bang. Banyak nggak ada? Sudah. Tapi sebenarnya bukannya setelah sampai ya HC teh? Setelah sampai kan? Iya. Scan-nya di tujuan kan? Oke, iya. Makasih Pak. Ini ya Mbak. Sudah. Langsung ke pintu 8 ya Pak ya? Ya, makasih Mbak ya. Oke. Action. Sampai kalau bisa ditinggalin, tapi ini kali kedua gue ditinggalin lah. Cek saya. Kalau gini, bentar lagi ya Pak? Bentar lagi boringnya? Oke. Jadi memang yang beda banget di new normal itu adalah sebelum kita check in di counter misalnya Lion kalau udah Citylink atau apapun Batik. Nah itu kita wajib validasi yang namanya keterangan rapid test gitu kan. Jadi amannya sih emang kita rapid test dulu sebelumnya di kota masing-masing, nggak masalah gitu kan. Entah di Kimia Farma, Prodia dan lain-lain. Nah terus di print. Tapi yang gue bingung itu emang ini kan kemarin juga gue pakai elektronik ya, jadi kayak misalnya di scan PDF. Kalau di Soekarno-Hatta it's okay lah, dia dikasih form lagi gitu. Ternyata kalau misalnya di Kuala Namu, nah gini dia cuman dikasih gini doang guys. Nah cap ini doang, cuma dikasih cap ini doang, terus dikasih tanggal gitu. Nah itu sih sebenarnya. Jadi si dari check-in counter nggak mau ngelayanin, it's okay lah, mau gimana lagi ya, itu kan emang profesi mereka gitu kan. Jadi untungnya di Kuala Namu ada Kimia Farma, jadi ya nggak terlalu gimana. Jadi kita nyari charger dulu nih, baterainya udah mau habis. Oke, ini gua lagi nungguin, jangan sampai gua ketinggalan lagi nih. Pernah dulu gua ketinggalan nih pesawat, padahal dari dari Medan, Jakarta, Bandung. Anjir, rugi 2 kali tuh, sumpah. Jadi ketinggalan di Medan, ya udah wes bar. Oh Bandung kan Halim ya, terus kita nyari lagi Soekarno-Hatta, nggak bisa. Ini kayak kita lagi di meja gitu ngecas, baterainya habis. Itu kayaknya udah mulai nih. Udah masuk, tapi ya gue ngecas dulu dikit. Oke, guys, gue mau jelasin sedikit nih tentang kenapa gue tadi telat ya.
Jadi peraturan pemerintah itu sekarang harus mendownload yang namanya EHC. EHC sendiri bisa kita download ya di Play Store. EHC Indonesia. Nah, EHC. Nah ini ketika bisa kita open di sini ya. Nanti kita kalau misalnya itu ini ada visitor, terus kita klik di sini ya. Nah terus dia ada ini, kalau misalnya ada dua pilihan ya, ini EHC Indonesia, EHC domestik Indonesia. Kalau misalnya teman-teman mau ke luar negeri, EHC Indonesia. Kalau misalnya EHC domestik Indonesia, misalnya mau ke luar kota doang atau ke luar pulau yang hijau. Nah ini kita isi semuanya, jadi termasuk pesawat, termasuk nomor pesawat dan lain-lain. Terus riwayat, next udah beres. Nah EHC ini dipakai di mana? Nanti teman-teman ketika sampai di destinasi, kayak bandara destinasi, teman-teman nanti pasti diminta untuk scan. Jadi kayak dia ngeluarin barcode gitu. Nah terus teman-teman harus nge-scan barcode itu, nanti jadi teman-teman terdeteksi untuk ternyata udah traffic itu. Ya gue nggak tahu ya sebenarnya ini maksudnya seperti apa gitu kan, pemerintah. Tapi kayaknya kalau misalnya gue mikir ke itu, bisa kita didikte banget bro. Jadi kayak pergerakan kita tuh bener-bener, oh ini orang kesini gitu kan, didikte banget sama EHC ini ya. Cuman ya udahlah ya, karena kalau misalnya kita nggak ikut juga, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu guys. Jadi kayak ya udah ikutin aja. Tapi terus juga kasihan bagi teman-teman yang ibaratnya udah lanjut usia ya. Jadi kayak misalnya udah 40-50, mungkin harus ada bantuan dari anak-anaknya gitu kan. Nah kalau misalnya 50-an gitu dikasih AHC kayak gini, terus kayak harus ngisi-ngisi dia punya nomor email, akun segala, ya lu pikir aja deh sendiri deh. Kecuali emang di setiap bandara punya admin khusus gitu ya. Kalau gue sih berharap seperti itu ya, pemerintah menyediakan seperti itu gitu. Terus selain EHC ini ya paling kalau gue ngeliat sih kembali kayak tapi masih normal-normal aja seperti kemarin ya. Jadi kayak cuman bedanya tuh ada kursi-kursi itu katanya nggak boleh diisi, tapi emang nggak penuh juga sih alhamdulillahnya. Kalau misalnya penuh ya agak serem juga ya. Oke, semuanya nggak terlalu berbeda lah. Cuman ya kita di tracking banget guys dengan EHC ini ya. Ya nanti semuanya terdikte gitu kan, semua tercatat. Tapi ya mudah-mudahan ini juga demi kebaikan kita sih. Oke, kita lanjut ya perjalanannya. Gua itu masih ngantri. Jadi gue biasa kalau misalnya mau penerbangan gitu, kalau misalnya itu ngantri beresin aja dulu antriannya gitu kan. Ini gue duduk santai gitu kan, nggak kayak misalnya gate dibuka gitu langsung ikutan gitu kayak ngerubungin. Memang sih konsekuensinya nanti lu nggak dapat bagasi di atas. Nah nggak dapat bagasi, tapi ya kalau misalnya lu akal-akalin aja lah, duduk paling belakang atau gimana kayak. Jadi kayak misalnya naruh bagasi di sebelumnya, kalau bisa naruh bagasi itu misalnya kita di depan kita duduk. Karena apa, kalau misalnya kita di belakang duduk, di belakang tempat duduk kita, misalnya contoh kita duduk di 15 kayak kemarin, itu kan naruh di atas 19, itu agak susah karena kita pas pulang, kecuali dia depan belakang ya dibukanya pintunya. Kalau depan doang agak susah nanti gitu ya. Itu aja. Kita lanjut. Panggilan terakhir bantuan udara Philippines dengan nomor sudah dipanggil dipakai ya dari B. Terima kasih Pak. Special. Kita mau ngelas guys, pakai kayak gini bro, mantep ya. Wow, mantap. Kita mau ngelas guys, suaranya jadi nggak jelas gini.
Wah. Yang terhormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setiap penumpang dan awak pesawat yang bertugas pada penerbangan ini sudah menerapkan dan memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, rapid test atau PCR, dan telah dinyatakan sehat dan layak bepergian menggunakan transportasi udara oleh kantor kesehatan pelabuhan dan instansi terkait lainnya. Dengan disertai surat keterangan sehat, dan kami informasikan bahwa diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mengurangi interaksi antar penumpang untuk melindungi kesehatan penumpang selama penerbangan. Demikian kami sampaikan informasi ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Emang nggak selang-seling ya, Mbak? Kenapa bang? Penumpang. Oke, sampai di Bandara Soekarno-Hatta ya. Yang harus kita lakukan biasanya kayak kemarin di Medan, itu langsung login EHC. Nah, kita buka EHC-nya. Jadi tadi gua udah buat, gitu kan? Nah, ini. Nah, tadi ini yang gua buat nih. Ini ada previewnya. Kalau preview tadi kan dari Medan ya, terus ke rumah kayak gitu. Nah, nanti di sini ada scan barcode, kita masukin. Oke. Ini Pak, saya udah. Ini nggak perlu lagi, Pak? Iya, Pak. Oke, scan, pindai. Next. Kita lihat dulu ya. Seperti ini. Mati.